Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil. Hari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Judul renungan kita hari ini, iman membutuhkan penyerahan diri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Maria Goretti. Ia adalah seorang perawan dan martir dalam gereja Katolik. Dikisahkan bahwa ia lahir di Corinaldo, Italia pada tanggal 16 Oktober 1890. Ia berasal dari sebuah keluarga yang miskin secara lahiriah, tetapi secara rohani mereka sangat kaya karena mereka sungguh sangat setia dan mempercayakan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Goretti juga sangat setia membantu ibunya. Dan singkat cerita, Goretti akhirnya dibunuh oleh seorang pemuda yang namanya Alessandro ketika ia berusaha melepaskan diri dari pemerkosaan atau pemaksaan Alessandro untuk memuaskan nafsunya. Dan Goretti dikatakan ditikam oleh Alessandro sebanyak 14 kali.
dan ia tak pernah menyerah, tak pernah kalah untuk mempertahankan dirinya dan imannya kepada Tuhan. Demikianlah singkat kehidupan Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti menggugah kita untuk melihat bagaimana ia dan keluarganya sungguh berserah diri kepada Tuhan. Sungguh memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan hingga kematiannya. Inilah contoh kehidupan iman, harap dan kasih yang benar kepada Allah. Kitab Nabi Hosea dalam bacaan pertama hari ini mewartakan bahwa Allah menjadikan bangsa Israel sebagai kekasih jiwa atau sebagai seorang istri dalam keadilan dan kebenaran dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Setiap kita akan diselamatkan atau disembuhkan bila kita benar-benar berserah diri kepadanya. Maka di sini yang dibutuhkan dari kita ialah penyerahan diri kepada Allah dan bukan sebaliknya berubah setia. Jadi kitab Nabi Hosea mengingatkan kita untuk bagaimana berserah diri seperti seorang istri menyerahkan diri secara total kepada suami atau pasangan kehidupannya. Dan ingat, Allah telah sungguh-sungguh menyerahkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada manusia untuk keselamatan manusia. Maka sebenarnya sikap dan konsekuensi dari pemberian diri Allah harus ditanggapi oleh manusia dengan penyerahan diri yang total kepadanya. Ingatlah bahwa setiap kita akan diselamatkan atau disembuhkan bila kita benar-benar berserah diri kepadanya, percaya kepada kuasa dan kebesarannya. Sebab seperti yang dikatakan oleh wanita di dalam bacaan Injil tadi, wanita pendarahan, kujamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Ini adalah sikap iman, sikap penyerahan diri yang total seseorang kepada Allah, sikap kepercayaan yang total kepada kuasa dan kerahiman Allah. Dan akhirnya kepada kita semua orang yang percaya kepada Allah, istimewa yang percaya kepada Kristus sebagai utusan Allah, kita diminta untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab Tuhan akan menganugerahkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan hidup kita bila kita sungguh berserah diri dan benar-benar memberikan diri, mengorbankan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak membutuhkan seberapa banyak yang kita beri, seberapa besar yang kita punya, tapi Tuhan membutuhkan ketulusan hati kita untuk mengasihinya, untuk menyerahkan diri kepadanya, untuk berkorban di hadapannya, karena itu menjadi jaminan bagi kebahagiaan kekal kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.